Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang percaya kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka yang suka dan ikhlas menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka yang percaya dengan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yang percaya kepada hari akhir. Tetapi ada sifat yang menghambat mereka untuk mengerjakan salat. Ada yang menghambat untuk berinfak, ada yang menghambat untuk beramal soleh. Apakah itu? Yaitu sifat hewaninya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang lebih mementingkan nafsunya itu atau meninggikan nafsunya, maka di dalam Al-Quran disebutkan lebih dari binatang. Di dalam surat Al-A'raf ayat 79, balhum adallu, yaitu mereka itu lebih dari binatang. Binatang aja, sapi hanya makannya rumput, kambing hanya makannya rumput. Tetapi kita manusia, ada yang makan batu, ada yang makan kursi, ada yang makan saudaranya sendiri, ada yang makan uang, ada yang rela meninggalkan sholat untuk mengejar duniawinya saja, ada yang berselisih sampai berselisih dengan saudara-saudaranya, berselisih dengan saudara seimannya, berselisih dengan saudara kandungnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan nafsu hewani yang melekat pada dirinya, yang tidak dia bisa kendalikan. Maka dengan berkurban disembelih hewan kurban, dan dengan mengalirnya darah sembelihan tersebut, maka disitulah kita harus bertekad kepada Allah untuk meninggalkan perbuatan atau sifat-sifat hewani, sehingga nantinya kita bisa menyandang peridai takwa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam firman surat Al-Hajj ayat 37. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah bukan daging yang kalian sembelih, bukan darah yang mengalir karena disembelih, tetapi yang diterima oleh Allah adalah takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafsunya disembelih, maka muncullah sifat takwa tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang terakhir, yang ketiga, bagi yang belum terpanggil untuk haji, bagi yang belum punya kemampuan untuk berkurban lewat hewan kurban, lalu apa yang mampu dilakukan? Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, siyamu yaumi arafata ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Maka apabila ada yang mendapatkan panggilan untuk berhaji serta tidak mempunyai kemampuan untuk berkurban, maka kata Nabi dalam hadis tersebut adalah tunaikan puasa. Bukankah wukuf yang dilakukan, bukankah wukuf di Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah? Bukankah yang tidak wukuf pun puasa Arafah di tanggal 9 di bulan Zulhijjah tersebut? Maka saat engkau berpuasa, ikuti cara mereka yang wukuf di Arafah tersebut. Apa itu? Yaitu introspeksi diri, ngaca, lihat diri kita masing-masing. Apa yang menyebabkan diri kita jauh dari Allah? Apa yang menyebabkan diri kita ini sombong? Apa yang menyebabkan diri ini suka menyakiti orang lain? Kita merenung apa yang menyebabkan diri kita ini jauh dari Allah. Apa yang menjadikan kita ini semakin jauh dari Allah. Ada orang yang sebelum azan sudah siap-siap untuk berangkat ke masjid. Kita yang tempatnya dekat dengan masjid, azan pun sudah selesai, iqamah sudah dikumandangkan, imam sudah naik di tempat imamnya untuk memimpin sholat. Bahkan
Imam sudah takbir, kita belum beranjak dari tempat duduk kita, dari tempat nongkrong kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Bahkan imam sudah mau selesai, mau salam, baru kita tergerak untuk berangkat untuk ikut sholat. Jadi mari kita renungkan kembali, apakah kita sudah merasa paling ganteng? Sudah telat? Karena zaman dulu Nabi Yusuf itu ada paling ganteng, dia masih beribadah kepada Allah. Apakah kita merasa paling kaya? Jangan berbangga dulu. Sebelum kita ada yang lebih kaya, Allah memberikan kekayaan yang berlebih. Korun, dia memberikan kekayaan oleh Allah tetapi disalahgunakan. Atau sahabat Rasulullah Khalifah Utsman bin Affan termasuk orang kaya, karena rekeningnya sampai sekarang masih tercatat di Bank Arab Saudi dengan nama Utsman bin Affan, sampai sekarang masih ada. Makanya kalau kita mengaku paling kaya, udah telat, udah nggak zamannya lagi. Karena sebelum kita ada orang yang lebih kaya, ada orang yang sudah lebih kaya dari kita. Apakah kita sudah merasa paling soleh dan dijamin untuk masuk surga? Belum tentu. Amalan kita aja diterima oleh Allah dan kita belum tentu dijamin, apalagi dijamin surga oleh Allah, belum tentu juga. Makanya apa yang perlu kita banggakan? Makanya kita harus introspeksi diri kita masing-masing. Gak perlu kita sombong, gak perlu kita berpuas diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Id rahimatullah. Lalu kita bagaimana predikat orang soleh belum ada, jaminan masuk surga pun belum pasti. Untuk beribadah kepada Allah aja kita masih berat sekali. Maka renungkanlah, dan kalau kita mampu merenung dan bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, maka kalau kita meminta ampunan kepada Allah, kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, insya Allah Allah akan tidak bosan-bosannya, tidak segan-segannya untuk memberikan ampunan dan mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita tinggal menempatkan dan memantaskan diri kita di mana kita diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah lewat panggilan haji? Apakah lewat berkurban? Ataukah lewat berpuasa seperti kemarin tanggal 9 Zulhijjah? Makanya jangan sia-siakan kesempatan itu. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya momentum itu untuk menjadikan kita lebih dekat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengorbankan hewan tetapi kita tidak mau mengorbankan diri kita lebih dekat kepada Allah. Saat nanti hewan kurban kita sembelih, menghadaplah ke kiblat, duduk dengan tenang, memohon ampunlah kepada Allah seraya berdoa agar dihilangkan sifat-sifat hewani yang menjauhkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idul Kurban itu bukan hanya menyadarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, tetapi lebih menyadarkan kita bahwa kita nantinya akan pulang ke Sang Khalik, Sang Pencipta. Maka mumpung masih bernafas, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, ayo bangun kedekatan itu. Ayo bangun kedekatan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah wafat kita itu termasuk golongan orang yang menyesal, yang memohon kepada Allah, yang menghibah kepada Allah, yang meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia sedetik saja untuk beramal soleh. Makanya kita jangan sampai termasuk golongan orang-orang tersebut yang menyesal di akhirat nanti memohon kepada Allah untuk dikembalikan kembali ke dunia untuk beramal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa kita
hati ini menjadi lebih lembut, hati ini menjadi lebih tenang, dan diterima segala amal ibadah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la tad'al lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, ya Rabb, jika ada satu di antara kami yang datang kali ini, ya Allah, yang berlumuran dosa, yang berlimpang dosa, ya Allah, jangankan Engkau biarkan mereka meninggalkan area ini, kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini, ya Allah, diliputi kegelisahan, ya Allah, diliputi keresahan di dalam jiwanya, jangan biarkan meninggalkan tempat ini, ya Allah, kecuali Engkau sudah tenangkan hatinya, ya Allah. Wala maridan illa safaitah. Ya Allah, boleh jadi orang tua kami, ya Allah, kerabat-kerabat kami, ya Allah, saudara-saudara kami, ya Allah, yang kali ini tidak mampu bergabung bersama kami, ya Allah, dikarenakan Engkau uji dengan sakit, maka ya Allah, sembuhkanlah dan angkatlah penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, agar mereka nanti bisa bergabung lagi kepada kami untuk bersama-sama mendekatkan diri kepadamu, ya Rabb. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wajina minal zulumati Wadajina minal zulumati ilan nur. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, ya Allah, khususnya pada momen kali ini, ya Allah. Apabila di antara kami yang hadir di sini ada yang menyimpan rasa iri, ada yang menyimpan rasa dengki, ya Allah, ada yang menyimpan rasa suudzon kepada saudara, kepada sesamanya, ya Allah, maka lembutkanlah hatinya, ya Allah, sentuhlah hatinya, ya Allah, berilah dia petunjuk-Mu dan berilah dia ampunanmu, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadhurru'ana wa takhussu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana, ya Allah, ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah salat-salat yang telah kami tunaikan, ya Allah, sujud kami, rukuk kami, doa kami, ya Allah, puasa kami, ya Allah, agar mohon diterima, ya Allah. Dan Engkau masukkan ke dalam amal catatan kebaikan kami nanti di akhirat, ya Allah. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mungkin di antara kami yang hadir sekarang ini ada yang kadang masih suka melupakan-Mu, melalaikan perintah-perintah-Mu, ya Allah, masih suka lupa untuk bersyukur kepadamu, ya Allah. Maka bantulah dia, ya Allah, bantulah ia untuk selalu mengingat-Mu, untuk selalu bersyukur kepadamu, ya Allah, untuk selalu memperbaiki ibadahnya menjadi lebih baik lagi. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami yang hadir pada pagi hari ini, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk mata kami, ya Allah, anak-anak yang selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah yang hadir pada pagi hari ini, ya Allah, beserta anak dan cucu-cucunya, ya Allah, orang-orang yang istiqomah untuk mendirikan sholat, orang-orang yang ringan kakinya untuk melangkah ke masjid guna mendirikan sholat berjamaah, ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah nikmat dunia yang mampu kami raih, ya Allah, kebahagiaan akhirat yang mampu kami capai, ya Allah. Kami sebenarnya takut akan azab yang Engkau berikan, ya Allah.
Kami takut akan azab yang Engkau janjikan kepada orang yang mendustaimu ya Allah. Maka kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala hal yang mengundang murka-Mu ya Allah, yang berpotensi untuk mendapatkan ancaman neraka-Mu ya Allah. Akhir doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah khutbah Idul Adha pagi ini yang dapat kami sampaikan. Kami mengajak kepada para jamaah untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bangun persatuan, jangan saling mencela. Walaupun ada perbedaan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah Idul Adha hari ini, kita jaga persatuan, jangan saling mencela, jangan saling menjelekkan, jangan saling memecah belah. Jadikanlah itu sebagai jalan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Akhirul kalam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.